Oke. Menjawab ya Pak Kevin ya. Ya, terima kasih. Oke, terakhir sebelum kita tutup dari Pak Obus atau Bu Obus. Ya, Pak Obus saya Pak. Iya, oke. Ya, selamat malam Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Ini Pak, saya mau bertanya, Pak Dodi kan saat ini pun memegang saham di beberapa perusahaan ya Pak ya. Nah, yang mau saya tanya adalah ketika di masa pandemi seperti ini nih Pak, yang mana kita tahu mungkin ada beberapa perusahaan yang performanya itu jauh sekali turun ya, tapi bukan dikarenakan memang secara fundamentalnya jelek, tapi memang dikarenakan tidak diperkenankan untuk beroperasi dikarenakan oleh pandemik ini nih Pak. Nah, di satu sisi kan kita memiliki keyakinan nih Pak, kalau pandemik ini pasti akan berakhir, cuman yang kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Dan di satu sisi misalkan Bapak pun memiliki keyakinan kalau pandemik ini berakhir, maka perusahaan tersebut tetap akan memiliki kinerja yang baik seperti sedia kala. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah selama pandemik ini tetap ada, perusahaan itu bisa tetap survive dengan kas yang ada, dengan hutang yang tetap harus dia bayar, dan dengan pendapatan yang minim atau masih sangat kecil sekali gitu Pak. Nah biasanya critical thinking apa yang Pak Dodi lakukan sehingga Pak Dodi bisa tetap santai untuk memegang atau hold saham tersebut. Terima kasih Pak. Oke Pak, pertanyaannya bagus Pak. Kalau saya cek di idx.co.id, saya share screen aja. Terus kita kelihatan ya di sini ya. Kita cek di pengumuman. Kalau tidak salah, perusahaan itu akan diminta oleh bursa untuk melaporkan ke internet saya kok kurang begitu ya. Kita diminta perusahaan itu diminta untuk melaporkan bagaimana dampak COVID terhadap perusahaannya. Misalnya saya masukkan apa ini misalnya ya. Misalnya yang jarang-jarang dibahas lah. Ini tapi saya tidak punya ya saham ini ya. Mami Poko, Unicam. Nah, Bapak nanti bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini berarti mengacu pada laporan sebelumnya. Terus kita cek yang di 2 Juli, 10 Juni yang ini ya. Oke. Nah, di sini nanti kok mengacu lagi ke bawahnya ya. Sorry. Nah, Bapak nanti bisa baca Pak satu persatu penjelasannya seperti apa. Nanti bisa dilihat di sini tidak terganggu oleh COVID-19, namun terganggu oleh hal lain di luar COVID-19. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang tidak terganggu karena jualan popok mau pandemi mau enggak, ya popok tetap terjual. Saya kasih beberapa perusahaan yang sangat amat terganggu. Misalnya ya. MAPI kali ya Pak ya? MAPI atau perusahaan retail seperti Matahari. Iya, perusahaan-perusahaan retail pasti terganggu dan misalnya ya, saya sengaja pilih yang jarang didengar. Mungkin Bluebird juga. Ya, Bluebird itu juga. Nanti Bapak bisa lihat di sini, dia akan memberikan estimasi, misalnya ya, seberapa besar kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti atau mengalami pembatasan, misalnya lebih dari 75%. Kemudian ada berapa yang di PHK, kita bisa dapat kira-kiranya seperti apa. Terus penurunan total pendapatan berapa, lebih dari 75% dari 1 tahun terakhir. Kemudian laba bersih berapa, 51-75%. Kemudian terkait dengan gugatan pilot dan sebagainya, Bapak bisa cek di sini, Pak. Kira-kira seperti apa, dan bisa dianalisa apakah ini permanen atau tidak permanen. Kalau yang beberapa itu yang kayak permanen ya pasti yang terkait dengan industri penerbangan ya, itu pasti susah untuk pulihnya dalam waktu 1 tahun ya, istilahnya setelah pandemi selesai. Ya kita juga nggak tahu ya, kita juga harus update info juga ya, tapi
Ada beberapa yang memang ternyata tidak terkena kendala sama sekali, ada yang terkena kendala yang misalnya nanti bisa dicek penurunan labanya cuma kurang dari 25%, ada juga yang kena kendala yang sangat besar, penurunan laba bersih bisa lebih dari 75%. Jadi semua nanti bisa dicek di sini dan sambil baca-baca berita juga. Kadang-kadang kan mereka sering diwawancara, misalnya kayak corporate relation-nya mungkin diwawancara berita, terus kemudian nanti bisa klik-klik info dari situ. Itu kalau dari saya, Pak. Menjawabkah? Oke, kalau dari opini Pak Dodi sendiri, sampai seberapa parah Pak kira-kira Bapak akan memutuskan untuk akhirnya melepas saham tersebut Pak? Makanya kalau yang saya pegang tuh biasanya yang debt to equity ratio-nya itu yang rendah. Jadi ketika seandainya, dan saya filter juga di awal kan yang net profit margin-nya agak tinggi. Jadi itu semacam kayak semacam apa ya istilahnya ya, screening awal saya ketika saya mau milih saham. Kalau misalnya Bapak lihat nanti ya, di portfolio saya tuh mayoritas kecuali yang saham perbankan itu yang debt to equity ratio-nya kurang dari setengah bahkan banyak yang zero debt. Nah itu yang saya filter dari awal. Kalau seandainya zero debt, ya agak susah untuk paylit perusahaannya. Tapi kalau perusahaannya itu misalnya punya utang obligasi yang banyak, yang kurang dalam waktu 1 tahun, terus dan seterusnya, itu memang kita agak ketar-ketir gitu Pak. Tapi Oke, ada Pak. beberapa juga lah kalau ekonomi sudah jalan, vaksin sudah ditemukan, misalnya dibuka lagi, kita yakin dengan logik atau common sense itu akan beroperasi kembali, ya ya saya yakin juga akan pulih. Dan benteng saya adalah di itu tadi Pak, pemilihannya yang konservatif sekali, yang net profit margin-nya yang lumayan tinggi, debt to equity ratio-nya rendah, bahkan mendekati 0, dan juga lihat dari pengumuman di IDX. Itu Oke, kalau Pak. dari saya. Pak Kris mungkin terakhir mau nambahkan, kalau dari Pak Kris. Saya juga baru tahu men ada ini. Nah, thank you banget. Oh iya. Saya belajar hal baru hari ini. Langsung gua cek, langsung dapat. Cuma kalau balik lagi ya, kondisi pandemi ini kita cuma bisa lihat di sejarah ini seperti apa. Yang kita lihat, kita pasti recover dari ini. Cuma pertanyaannya yang tanda tanya itu seberapa lama kita bisa recover dan seberapa hancur kalau ada supply dari ekonomi yang terpengaruh dari ini. Karena I think banyak persentase dari jawaban kita itu tidak tersedia di dunia finansial, itu di dunia medis. Jadi saya juga bukan orang medis, teman saya yang dokter banyak yang juga cuma bisa jawab, saya tidak tahu. Jadi saya rasa banyak analis-analis ekonomi yang berusaha memberikan prediksi, dan kalau mereka hanya lihat prediksinya hanya berdasarkan ekonomi, saya rasa orang-orang seperti itu juga tidak lebih tahu dari saya atau Anda semua. Itu saja mungkin jawaban yang bisa saya berikan sih. Itu benar-benar kita harus lihat dari dunia medis. Oke, dengan pertanyaan ini maka berakhir sudah webinar ini ya, jam 9. Terima kasih semua buat sahabat investor yang sudah hadir. Semoga apa yang dibagikan oleh saya, Pak Arief, dan juga Pak Kris, ini sorry Pak, jadinya Pak Kris harus stay lebih lama di sini, karena banyak yang sering mau nanya-nanya ke Pak Kris juga. Dan mungkin kawan-kawan Pak Kris, ayo kita mungkin bisa bikin konten bareng, collab di IG atau di apa, nanti bisa bareng-bareng gitu di kemudian hari. Ya, bagi yang belum tahu juga channelnya Pak Kris, silahkan bisa cek di YouTube-nya Pak Kris dan juga Instagram. Dan Pak Kris ini juga tidak hanya di bursa saham, tapi juga di startup ya. Saya baru tahu loh, kalau Brodo itu Pak Kris ini yang invest di sana. Saya punya sepatu Brodo. Oke, sampai jumpa semuanya di webinar mungkin 2 atau 3 minggu lagi ya. Bye. Terima kasih Pak.